Teman-teman yang buat kebijakan tentang MBG ini, ketua-ketuanya itu nggak ada yang backgroundnya dari ahli gizi. Mereka adalah ahli serangga, jenderal-jenderal purnawirawan yang nggak ada hubungannya dengan gizi. Tapi bukan itu yang terjadi, lagi-lagi elit mengambil alih dari yang harusnya ini masyarakat yang diuntungkan. 5.626 anak keracunan di 16 provinsi akibat dari program makan bergizi gratis. Ini data yang miris banget, karena kita sedang ngomongin anak-anak yang sangat rentan banget teman-teman. Dan yang tadinya mau memberikan gizi baik bagi anak-anak, ini justru malah mengancam kesehatan dan mungkin bisa mengancam nyawa dari anak-anak itu sendiri. Sebenarnya kita lihat dulu, kenapa sih dilaksanakan program MBG ini? Yang pertama itu adalah untuk mengentaskan kelaparan teman-teman. Karena indeks kelaparan global dari Indonesia itu lumayan sedang di 16,9, ini tertinggi ketiga di ASEAN, atau nomor 77 dari 127 negara gitu ya. Jadi lumayan memprihatinkan. Kedua adalah untuk mengentaskan stunting. Teman-teman, stunting itu adanya gizi buruk gitu ya di anak-anak. Ini berpengaruh buruk banget terhadap fisik dan juga terhadap perkembangan otak anak-anak gitu. Katanya IQ orang Indonesia itu 79 rata-rata, katanya ini lebih rendah dari King Kong. Bener nggak sih sebenarnya? Jadi sebenarnya niatnya itu baik untuk membantu, tapi implementasinya yang sangat membagongkan. Kenapa tuh bisa begitu? Dan pertama, kapabilitasnya. Teman-teman yang buat kebijakan tentang MBG ini, ketua-ketuanya itu nggak ada yang backgroundnya dari ahli gizi. Mereka adalah ahli serangga, jenderal-jenderal purnawirawan yang nggak ada hubungannya dengan gizi. Makanya saat kita memberikan pekerjaan ke orang yang nggak ada backgroundnya, ya inilah yang terjadi gitu. Terus udah gitu, ini pelaksanaannya diberikan ke SPPG, sentra-sentra pelayanannya gitu kan. Terus udah gitu mereka menunjuk mitra-mitra lokal. Nah, mitra-mitra lokal ini siapa? Ini yang harus dijadikan pertanyaan. Transparansi Internasional udah berkata bahwa ini sebenarnya rawan banget untuk terjadi korupsi dari program ini. Jadi dugaan korupsi itu udah ada di Jakarta Selatan, jadi uang rakyat dirampok sebesar 1 miliar. Dugaan korupsi yang ketiga juga ya, ini adalah banyak yang orang-orang DPRD yang jadi pemilik dari perusahaan-perusahaan MBG ini. Ini kerakusan, kemarukan yang luar biasa karena harusnya dengan anggaran sebesar itu disebarkan ke masyarakat untuk membantu pengentasan kemiskinan, mengangkat roda ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Tapi bukan itu yang terjadi, lagi-lagi elit mengambil alih dari yang harusnya ini masyarakat yang diuntungkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.